wabarakatuh. Kami menawarkan beberapa sebentar untuk dari Bapak mengenai perkembangan Orde Baru masa ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Budia dari kelas 12 dan saya Hadaliani dari 12 MIPA 1. Jadi, pertanyaan saya yang pertama itu tahun berapa sih Pak lahirnya masa Orde Baru? Iya, kalau ditanya kapan lahirnya Orde Baru, sebenarnya diawali dari Super Semar. Tahu Super Semar? Surat Perintah 11 Maret tahun 66 yang dikeluarkan oleh Soeharto yang dikeluarkan oleh Soekarno kepada Soeharto. Isinya apa? Isinya agar Soeharto mengambil kebijakan terhadap kondisi keamanan dan stabilitas bangsa pada saat itu. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 67, di tahun 1 tahun berikutnya, Soeharto itu diangkat menjadi presiden oleh MPR. Disitulah baru Orde Baru terbentuk karena pergantian. Nah, Jadi pemimpin yang pada masa Orde Baru Soeharto. Kebijakan politik ekonomi sosial dan pada masa Orde Baru bagaimana? Ya kalau misalnya kita mau ditanya bagaimana politik, sosial, ekonomi sebuah orde, maka kita harus ada perbandingan. Ya. Perbandingannya tentunya dengan orde lama atau orde reformasi, begitu. Nah kalau misalnya dibandingkan antara orde lama dan orde baru itu sangat berbeda sekali. Dari sisi ekonomi, namanya ekonomi pada masa Soekarno itu kan masa-masa penjajahan, kan? Lalu kemerdekaan itu dari sisi ekonomi memang tidak stabil, inflasi atau harga-harga barang itu naik, meningkat, ada kelaparan dan sebagainya. Nah kalau di Orde Baru ini udah mulai stabil, harga-harga barang sudah bisa ditekan, kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, ya kan. Pada masa Orde Baru dari sisi ekonomi itu luar biasa perkembangannya, bahkan Soeharto dijuluki bapak pembangunan pada saat itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik, politik keamanan tadi sudah saya sampaikan itu berbeda dengan Orde Lama. Orde Lama itu punya common enemy atau musuh bersama siapa? Yaitu penjajah pada saat itu, ya. Nah ketika zaman kemerdekaan dibukalah keran demokrasi, partai politik mulai berdiri lumayan banyak pada saat itu. Nah ketika di zaman Orde Baru justru partai politik yang banyak itu jadi kecilin, jadi 3 partai, P3, yang kedua Golkar, yang ketiga PDI, bukan PDIP PDI, Nah, cuma tiga partai sehingga jalannya pemerintah itu nggak ada yang goyang, jadi setuju aja anggota DPR, ketika ada kebijakan pemerintah. Nah kalau dari sisi sosial, itu tadi perbedaannya. Kalau di Orde Baru, masyarakat merasa aman karena pemerintah Soeharto itu dari militer, dari militer itu punya kekuatan yang luar biasa untuk mengamankan keamanan di negara ini. Itu. Pengalaman apa yang paling berkesan dalam masa Orde Baru? Iya, kalau pengalaman kan sebenarnya banyak pengalaman pada saat SD, SMP, SMA, kuliah. Bapak berada di dalam masa Orde Baru, Nah, tetapi yang berkesannya adalah ketika Bapak demo besar-besaran, demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto turun pada tahun 98. Kan sampai menduduki gedung DPR bersama ribuan masyarakat, ribuan mahasiswa. Bapak bisa melihat kondisi. Kalau dibakar di gedung DPR-nya tidak, tetapi di jalan-jalan memang ada proses pembakaran, begitu. Nah, memang demo ini bukan hanya di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Bahkan mahasiswa dari luar juga datang ke Jakarta yang untuk demonstrasi. Disitulah yang kesannya, apa berkesannya? Karena sekalinya Bapak masuk ke gedung DPR,
bahkan sampai naik ke atapnya yang itu tuh gitu ya, apa di atasnya terkesan banget itu karena nggak bakal bisa diulang lagi. Karena kalau saya injeknya masih di penjara nanti ya kan. Iya begitu ya. Bapak, kalau kita yang lagi dong Pak, masa awal reformasi 1998 itu gimana? Reformasi ya tentunya di zaman Soeharto itu atau Orde Baru kebebasan pers itu terbatas ya, kebebasan berpendapat terbatas, orang takut membicarakan dalam pemerintah. Kenapa? Takut ditangkap sama Soeharto sama pemerintah Soeharto. Nah, ketika ada Orde Reformasi itu luar biasa ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu benar-benar silakan kalau saya mau mengkritik pemerintah silakan, tapi ternyata memang agak kebablasan memang kan. Akhirnya pada zaman reformasi mengkritik pemerintah itu mau di media, di warung-warung kopi itu bebas ya, beda dengan ketika zaman Orde Baru takut. Nah itu perkembangan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kebijakan birokrasinya itu diperbaiki dan sebagainya. Yang selama ini ada yang kurang-kurang di Orde Baru itu diperbaiki di masa Orde Reformasi. Makasih banyak Pak atas waktunya, maaf mengganggu waktunya bentar ya Ya, Pak. ya. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ya. Banyak Pak ya Pak. Ya, apa? Iya.